Ini kisah seorang dokter yang sangat luar biasa. Seorang dokter, waktu itu dia karirnya menanjak, dia sudah hampir diangkat menjadi direktur sebuah rumah sakit besar. Suatu ketika dia diajak oleh seorang ibu pengurus yayasan sosial menghadap pejabat. Dalam perjalanan pulang, tahu-tahu si ibu yayasan bilang, stop. Kemudian si ibu yayasan tahu-tahu keluar dari mobil. Lah, Pak dokter calon direktur rumah sakit itu mengikuti, dan di hadapannya dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Si ibu yayasan yang cantik, yang rambutnya masih rapi sekali, sudah memeluk seorang pengemis tua wanita yang rambutnya kotor dan ileren dan banyak kutu di rambutnya, serta kelihatan kumuh dan kumal, dipeluk, diciumi. Kemudian si ibu yayasan menoleh pada Pak dokter, kamu lihat banyak mutiara Tuhan yang tercecer. Ambil, angkatlah dan letakkan di tanganmu, dan kau akan melihat Tuhan tersenyum kepadamu. Pak dokter dikatakan begitu langsung madek. Dia ingat dulu sebelum jadi dokter, dia sudah pernah bersumpah bahwa dia akan membantu orang miskin. Dia akan membaktikan seluruh dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk membantu orang-orang miskin. Kenapa? Karena waktu dia mau kuliah dokter, ternyata orang tuanya tidak mampu, nggak punya biaya, dan dia terpaksa berdoa pada Tuhan, Tuhan jika kau kabulkan doaku dan aku menjadi dokter, akan kubaktikan seluruh jiwa ragaku untuk orang-orang miskin. Di hadapan matanya melihat si ibu yayasan memeluk si wanita pengemis itu, mendadak dia seperti diingatkan oleh Tuhan, dan dia pulang ke rumah, dia cerita kepada istrinya, dan dia merasa sebenarnya agak merasa galau karena mengapa Tuhan mengingatkan dia di saat dia karirnya sedang menanjak. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti suara hatinya dan menggenapi janjinya kepada Tuhan. Akhirnya dia menjadi seorang dokter yang tiap hari mengunjungi kolong jembatan, rumah-rumah orang miskin, kampung-kampung sempit untuk mengobati orang-orang miskin. Dan dia terkenal sebagai seorang dokter gelandangan. Dan saya kalau melihat Pak dokter ini, dia selalu tersenyum, bahagia dan sehat. Saya yakin saat dia bertugas mengobati orang miskin yang sakit, menurut saya dia selalu berjumpa dengan Tuhan yang selalu tersenyum kepadanya.